Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Seorang warga negara Australia tewas ditembak orang tak dikenal di salah satu villa di Munggu, Badung. Tim SAR gabungan mengevakuasi warga Slovakia yang cedera saat mendaki Gunung Agung. Ratusan peserta dari 45 negara bertemu di pameran pariwisata internasional Bali and Beyond Travel Fair ke-11 di Bali International Convention Center, Nusa Dua, Badung. The Vice Governor of Jakarta, short number, maaf, biar deg-degan aja. Pameran Pariwisata Internasional Bali and Beyond Travel Fair ke-11 resmi digelar di Bali International Convention Center, Nusa Dua, Badung. Tahun ini pameran mencatat rekor partisipasi dan potensi transaksi yang fantastis, yakni mencapai 784 triliun rupiah. Ketua Panitia Acara Iputu Winastra mengatakan, ada 529 buyer dari 45 negara yang ikut serta dalam pameran pariwisata. Hal ini menunjukkan kualitas dan efektivitas acara yang semakin baik. Bahwa registrasi BBTF adalah 529 buyers dari 45 negara, serta kami menghadirkan 499 seller dari 284 perusahaan yang berasal dari 7 negara, yaitu Indonesia, Spanyol, Malaysia, Singapura, Amerika Serikat, Namibia, dan Thailand. Selain bayar, pameran pariwisata internasional Bali and Beyond Travel Fair juga dihadiri hampir 500 seller dari 284 perusahaan di 8 negara, termasuk Indonesia, Amerika, Spanyol, hingga Afrika Selatan. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan, sangat mendukung kegiatan ini karena akan meningkatkan kualitas pariwisata Bali. Sejalan dengan visi pembangunan pariwisata Bali, pariwisata yang berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat. Jadi betul-betul ini yang dijalankan pada semua tatanan penyelenggaraan pariwisata termasuk oleh Asita Provinsi Bali. Dan sebagai gubernur, saya sangat mendukung acara ini karena memang ini adalah kerja yang sangat konkret untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan kepariwisataan Provinsi Bali yang semakin meningkat sekarang kunjungan pariwisatanya di Bali. Dengan jumlah partisipan yang terus meningkat, Bali and Beyond Travel Fair bukan hanya mempromosikan destinasi Bali, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia di peta pariwisata dunia. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Badung. Bakso pada umumnya dibuat dari daging sapi dan berkuah bening. Di warung Jawa Pak Min di Denpasar, bakso yang dijual dibuat dari daging ayam dan ditambah kuah kare. Lalu, seperti apa rasanya? Karakternya kayak menu-menu biasa tapi rasanya tuh beda dari yang lain gitu loh, Kak. Baksonya tuh kental, maksudnya tuh kayak kenyal, enak, daging gitu, banyak dagingnya lah. Kalau kuahnya tuh gurih, Kak, gurih. Enak, pedas juga, tergantung selera sih. Kalau paling suka itu di kuahnya, karena punya cita rasa yang berbeda gitu. Di warung Pak Min ini, selain bakso kuah kare, juga menjual tipat kare bakso ayam, bubur ayam, dan soto ayam. Namun yang paling terkenal, bakso ayam kuah kare ini. Warung bakso kuah kare berdiri sejak tahun 1980. Pak Min awalnya berjualan dengan pikulan,
dan berkeliling di seputaran lapangan Puputan hingga kawasan Pasar Badung Denpasar. Usahanya ternyata maju, dan pada tahun 1990, ia mulai menyewa tempat Pasar Badung hingga saat ini. Dari awal berjualannya kita mikul pakai pikulan tuh tahun 80-an. Berkeliling di Denpasar pagi sampai malam. Kemudian pindah ke Pasar Badung itu di tahun 90. Karena memang dari dulu untuk mayoritasnya di Bali kan memang lebih condong ke ayam daripada sapi. Ya, kita ambil bakso ayamnya aja, nggak pakai sapi seperti itu. Kalau diandalkan ya dari cita rasa kuah kare yang kental itu, karena emang di Bali jarang namanya bakso kare tuh. Mungkin satu aja di sini di Bali lah ya. Pak Min sudah menyiapkan anak-anaknya untuk melanjutkan usaha bakso ayam kuah kare ini karena sudah memiliki banyak pelanggan. Satu porsi bakso ayam kuah kare harganya Rp12.000. Kini usaha warung Pak Min berkembang pesat dengan membuka cabang baru di lantai dasar Pasar Badung dan di kawasan wisata di Jalan Tamrin Denpasar. Arianto Hutapea melaporkan dari Kota Denpasar. Warga Banjar Adat Bandung, Desa Siangan Gianyar, kembali menata objek wisata air terjun yang sempat sepi selama pandemi COVID-19. Penataan dilakukan di tengah bangkitnya dunia pariwisata Bali dan dicabutnya PPKM oleh pemerintah pusat. Sejak akhir tahun lalu, objek wisata ini mulai ramai dikunjungi wisatawan domestik maupun asing. Kawasan wisata ini menyuguhkan panorama air terjun dari bendungan yang dibangun pemerintah Belanda pada abad ke-17. Bandung Waterfall itu bendungan itu dibikin dari penjajahan Belanda dulu, militer Belanda. Ya, kurang lebih 300 tahun yang lalu. Beroperasi kurang lebih 1,5 tahun, datang COVID, sempat berhenti, mangkrak kurang lebih 2 tahunan, habis COVID lagi sedikit ada tamu lihat lirik, kelihatannya langsung lagi dibikin jalan yang baru untuk menuju akses ke terbang. Tentang kesan-kesannya ini cukup nyaman karena masih sifatnya alami, sehingga semua pendatang kalau dia datang kemari pasti dia nyaman karena semua masih alami, sakral. Apalagi ini ada air terjunnya, ada peninggalan zaman Belanda, sudah usianya sudah lebih 300 tahun, sehingga banyak minat wisata luar mau datang kemari untuk betulnya alam yang indah ini. Great place, thank you. And you need more video about this place because we have a problem to find this place. Yes, you need more work, more photos about it, more picture, and then a lot of people need to look this. Pengunjung dikenakan tiket masuk sebesar Rp20.000 untuk dewasa dan Rp10.000 untuk anak-anak. Untuk menambah kenyamanan wisatawan, di lokasi ini akan dibangun jalur trekking dan penataan taman. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar.
Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dara Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.